Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sifat mandi dari janabah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang mesti diketahui oleh seorang muslim ketika mereka janabah. Yang pertama, mereka berniat untuk mandi janabah dengan hatinya. Kemudian mereka mengucapkan bismillah dan membasuh tangannya 3 kali serta membersihkan kemaluannya. Kemudian setelah mereka melakukan yang demikian, hendaklah mereka berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Kemudian setelahnya, mereka menyiramkan air di kepalanya, menyilang-nyilangi kepalanya atau rambutnya. Kemudian mereka pun mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian mengguyur air ke semua tubuhnya. Begitu juga mereka memastikan rambutnya untuk terkena air. Dan juga dianjurkan untuk mengusap tubuh tersebut dengan tangan, betul-betul dipastikan untuk membersihkan jasad kita dengan air. Dan ini merupakan di antara sifat mandi janabah yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membersihkan tangannya terlebih dahulu. Setelahnya Nabi SAW berwuduk dengan wuduk sempurna seperti wuduk dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian setelahnya Nabi mandi. Kemudian Nabi SAW menyilang-nyilangi rambutnya dengan tangannya. Kemudian begitu juga dengan jasadnya dan kulitnya. Dan Nabi melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Kemudian setelah tubuhnya diselang-selangi dengan tangannya, maka Nabi SAW mengguyur air di seluruh tubuhnya. Kemudian Aisyah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku mandi bersama baginda Rasulullah SAW dari satu bejana dan kita sama-sama mengambil air dari bejana tersebut. Ini merupakan di antara bentuk cara mandi janabah yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun ada juga bentuk mandi janabah yang mana apabila seseorang melakukan yang demikian, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang mandi janabah walau tidak sesempurna yang pertama. Maka disebut dengan qadrul mujzi, yaitu sesuatu yang apabila dilakukan maka dia sudah terhitung orang yang mandi janabah. Yaitu dikala mereka berniat untuk mandi janabah, kemudian mengguyur air ke semua tubuhnya, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air dari hidung, kemudian menyilang-nyilangi rambut yang ada di jasadnya. Setelahnya dia berniat dan mengguyur air ke seluruh tubuhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang janabah. Begitu juga wanita yang selesai dari haidnya. Kemudian, boleh bagi mereka menyempurnakannya dengan wuduk. Maka itu merupakan di antara bentuk mandi janabah yang boleh dilakukan oleh seorang muslim, tapi tentu itu tidak sempurna sebagaimana cara mandi yang pertama yang telah disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhitung sebagai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.